Seringnya berinteraksi bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau ini terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering bertemu dengan Ramadan, makanya rasanya biasa. Ramadan hanya seperti fenomena tahunan saja, ini bahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi saja. Kalau lihat Ramadan itu yang terbersit di kepalanya adalah bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan berkah. Tapi tahukah kita, bila Ramadan tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih Imam Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat raut wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita, kita kirimkan untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah sampai pada tanggal 27 Sya'ban. Hari ini bertemu dua kemuliaan Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, yakni hari Jumat, dan kemuliaan keberkahan bulan Sya'ban. Bercabang-cabang keberkahan di bulan ini. Orang-orang yang soleh merasa senang menyambut bulan ini. Tapi ada yang lebih senang lagi. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sudah dimintakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 60 hari sebelum kedatangannya Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Untuk apa beliau meminta bulan Ramadan? Kalau hanya untuk sekedar masuk surga, Nabi sudah dijamin masuk surga. Kalau hanya untuk ampun dosa, dia maksum, tidak berdosa. Tapi dia meminta 2 bulan sebelumnya, meminta balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita yang belum dijamin masuk surga? Bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Mengapa tak rindu kepada bulan suci Ramadan? Mengapa tidak ada secuil harapan dalam hati ingin masuk ke dalam bulan yang agung dan mulia? Kita pun mengikut baginda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Berapa banyak orang yang ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi ada yang lebih cepat daripada harapan dan keinginan. Idza jaa ajaluhum, jika ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat dimajukan walau sesaat. Meninggal, mati,
Dunia beserta isinya ditinggal, sedih meninggalkan anak istri, kerabat, sahabat, saudara, handai taulan. Tapi ada yang lebih besar kesedihan, tidak berjumpa dengan Ramadan. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan mereka celaka. Mereka yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan bukan orang celaka. Jangan sampai justru kita yang berjumpa dengan Ramadan inilah yang celaka. Kenapa celaka? Bu'dal liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Begitulah doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak membuatnya diampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah kaidah dalam kehidupan kita ini. Seringnya berinteraksi bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi bisa bikin kita tidak sensitif lagi, tidak terharu lagi, bikin kita merasa biasa-biasa saja. Kalau boleh mengambil contoh, maka ada cerita yang bisa dilihat pada jamaah umrah. Biasanya orang yang pertama kali melihat Ka'bah itu akan menangis. Melihat Ka'bah pertama kali itu luar biasa, dan kadang-kadang ada yang hari pertama di Masjidil Haram itu tidak mau pulang ke hotel. Maunya iktikaf dalam masjid. Dari pagi sampai malam tidak mau pulang. Itu hari pertama. Hari kedua karena sudah terbiasa, akhirnya mau diajak pulang ke hotel. Hari ketiga, keempat sudah mulai berimbang antara masjid dan hotel. Hari ketujuh biasanya waktu belanjanya sudah lebih lama daripada waktu ibadahnya. Apa yang membedakan hari pertama dengan hari ketujuh? Karena hari ketujuh sudah merasa biasa. Makanya kalau kita umrah, kita akan lihat penjaga toko di sekitar ring 1 Masjidil Haram itu sholatnya di mana? Bukan di Masjidil Haram, tapi di depan tokonya. Padahal Masjidil Haram itu di depan mata mereka. Kita ini harus membayar 30 juta, 35 juta untuk bisa sholat di sana. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa melihat Masjidil Haram. Seringnya berinteraksi bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau ini terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering bertemu dengan Ramadan, makanya rasanya biasa. Ramadan hanya seperti fenomena tahunan saja. Ini bahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi saja. Kalau lihat Ramadan itu yang terbersit di kepalanya adalah bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan berkah. Tapi tahukah kita, bila Ramadan tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih Imam Muslim, celaka seseorang, Allahu Akbar, manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak SAW itu sampai mengatakan celaka seseorang. Ini adalah kondisi yang sangat jarang. Beliau dizalimi saja doanya, Allahumma ghfir liqaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka tidak tahu. Itu ketika Nabi terluka. Dan coba bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang. Ini menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Sebenarnya salah apa orang ini sampai Nabi memvonis dia celaka? Mari kita simak lanjutan hadis tersebut, yaitu seseorang yang berjumpa bulan Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Ramadan, bulan di mana kata Nabi SAW pintu surga dibuka seluas-luasnya. Sebagai simbol seluruh akses dan sarana ibadah dimudahkan oleh Allah. Lalu kita tidak sholat, tidak puasa, lalu kita tidak tarawih, lalu kita tidak baca Quran, tidak zikir, lalu kita tidak tahajud, tidak infak sedekah. Sungguh kelewatan. Ramadan, bulan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang soleh, dan setan dibelenggu oleh Allah. Lalu kita masih bermaksiat, masih menggunjing fitnah, mengambil harta orang dengan jalan batil, masih menyakiti teman lewat status di sosial media kita, masih menyebarkan hoaks, masih bertengkar karena perbedaan pilihan saat pilkada. Celaka dia. Jika tidak memanfaatkan tamu agung ini, habis kita pada hari kiamat. Jangan sampai
kita kena ketiga doa ini, tidak lama lagi diambang pintu kerinduan orang-orang soleh. Apa yang membuat kita tidak rindu kepada bulan suci Ramadan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Puncak dari segala amal adalah Lailatul Qadar, dan kita mengejar itu berhari-hari, berbulan-bulan. Ketika dia datang, kerinduan menetes air mata orang beriman menyambutnya. Marhaban ya Ramadan. Maka memasuki bulan Ramadan ini, mari kita siapkan fisik mental kita untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh ampunan, yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh barakah, dan itkum minan nar. Kita isi dengan siam Ramadan, kita isi dengan qiyamul lail, kita isi dengan membaca Al-Quran, kita isi dengan zikir, kita isi dengan sedekah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, kita jadikan ini sebagai bulan terakhir, kita jadikan ini sebagai hari terakhir, sehingga setelah hari ini, andai kita menghadap Allah, maka kita dapat mengatakan kepada Allah, kami sudah beramal soleh. Andai masih hidup setelah ini, berarti Allah masih memperkenankan kita untuk beramal lebih banyak lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.